kelurahan, meskipun terkait dengan misalkan permohonan surat keterangan waris, misalkan atau aktivasi BPJS dan sebagainya, ini ada hubungannya dengan aturan Bapak Ibu, aturan atau kebijakan. Ini bisa disampaikan juga melalui jenis layanan konsultasi dan informasi hukum. Kemudian layanan penyuluhan hukum, ini Bapak Ibu bisa melakukan edukasi ke masyarakat di sekitar desa kelurahan atau edukasi ke sekolah di sekitar desa maupun kelurahan. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pemberian informasi hukum atau penyuluhan hukum tergantung sasarannya. Misalkan di sekolah, misalkan di SD, SMP atau SMA, misalkan di Kabupaten Demak ini ada kasus yang menimpa SD ya, anak SD bunuh diri dan sebagainya. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu harus bisa melihat perkembangan kejadian kasus yang ada di wilayahnya. Berarti artinya Bapak Ibu perlu melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait dengan perundungan, anti bullying dan sebagainya. Atau terkait dengan banyak tawuran di sekitar desa kelurahan, Bapak Ibu perlu melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait dengan kenakalan remaja. Ini bisa juga bekerjasama dengan Bebin atau tokoh masyarakat, guru dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa sih bedanya penyuluhan hukum dengan pemberdayaan masyarakat? Berbeda Bapak Ibu. Penyuluhan hukum ini memberikan informasi hukum kepada masyarakat terkait dengan aturan hukum atau kebijakan yang berlaku. Kalau pemberdayaan masyarakat ini lebih kepada kegiatan pemberian seperti BIMTEK terkait misalkan bagaimana cara membuat berita acara negosiasi, mediasi dan sebagainya, atau bagaimana menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan korban tindak pidana kekerasan seksual atau KDRT dan sebagainya. Lebih kepada sasarannya yang diberikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak terlalu banyak ya, jadi fokus bisa 15 orang, tetapi lebih kepada praktek. Kemudian yang kedua adalah bantuan hukum dan advokasi. Bantuan hukum dan advokasi ini antara lain investigasi perkara apabila memang Bapak Ibu mendapatkan laporan atau konsultasi dari masyarakat terkait dengan permasalahannya yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi misalkan perlu adanya investigasi perkara apakah betul atau tidak, perlu adanya misalkan diteliti kembali perkaranya betul atau tidak. Kemudian yang kedua adalah negosiasi. Kemudian negosiasi ini artinya apakah memang perselisihan antara kedua belah